Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Dwi Putranto, NIM 1822028. Di sini saya akan menjelaskan Power Interest Grid. Bagian pertama adalah penjelasan kakas Power Interest Grid. Power Interest Grid atau bisa disebut Influence Interest Grid adalah sebuah kakas berupa matriks dua dimensi yang pada bentuk paling simpelnya akan mengelompokkan stakeholder perusahaan ke dalam 4 kelompok, yaitu High Power High Interest, High Power Low Interest, Low Power High Interest, dan yang terakhir Low Power Low Interest. Berikut merupakan contoh power interest grid dalam bentuk paling simpel, yaitu matriks 2x2 yang akan mengelompokkan stakeholder ke dalam 4 kelompok yang telah disebutkan tadi. 4 kelompok stakeholder yang disebutkan tadi antara lain high power high interest yang merupakan key stakeholder yang secara aktif terlibat dalam proyek dan memiliki wewenang dalam aktivitas yang berjalan. Contoh dari stakeholder ini adalah manajer divisi. Selanjutnya, kelompok high power low interest. Stakeholder ini adalah senior stakeholder yang perlu dijaga agar tetap puas terhadap keberjalanan proyek dan memiliki wewenang untuk melakukan perubahan. Contoh dari stakeholder ini adalah petinggi perusahaan, yaitu Board of Director. Selanjutnya, low power high interest. Stakeholder ini merupakan stakeholder yang terlibat dalam operasional sistem yang baru, tetapi tidak memiliki wewenang untuk melakukan perubahan. Contoh dari stakeholder ini adalah pegawai divisi. Yang terakhir adalah low power low interest. Stakeholder ini merupakan stakeholder yang tidak terlibat secara langsung pada sistem dan tidak memerlukan informasi mendalam terhadap keberjalanan sistem internal. Contoh dari stakeholder ini adalah stakeholder eksternal. Kemudian terdapat Extended Power Interest Grid yang merupakan versi lebih kompleks dari Power Interest Grid dengan matriks 2x2 yang akan mengelompokkan stakeholder ke dalam 6 kelompok. Bagian kedua yaitu cara penggunaan kakas. Penggunaan Power Interest Grid akan memisahkan stakeholder ke dalam 4 kelompok berdasarkan level, power, dan interest yang dimiliki setiap stakeholder. Setiap kelompok stakeholder tersebut akan dikelola dengan cara pendekatan yang berbeda. Cara pendekatan stakeholder tersebut antara lain, yang pertama, manage actively, yaitu memastikan komunikasi terkait progres dari proyek berjalan setiap saat dan memastikan keterlibatan stakeholder pada proyek yang berjalan. Pendekatan ini akan berlaku pada kelompok high power high interest. Kemudian, keep satisfied, yaitu memberikan progres terkait proyek dan menerima saran atau arahan yang diberikan oleh stakeholder atas proyek yang berjalan. Pendekatan ini akan berlaku pada kelompok high power low interest. Kemudian, keep informed. Pendekatan ini akan memberikan informasi terkait proyek yang berjalan karena stakeholder ini akan terlibat dalam keberjalanan sistem dan mungkin memberikan saran terkait proyek. Pendekatan ini akan diimplementasikan pada kelompok low power high interest. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah monitor. Pendekatan ini dilakukan pada prioritas stakeholder yang paling rendah dan dapat dilakukan komunikasi pada intensitas yang tidak lebih tinggi dibanding stakeholder lain. Pendekatan ini diimplementasikan pada kelompok low power low interest. Kemudian contoh kasus penggunaan kakas. Contoh kasus. Dalam menjalankan suatu proses bisnis, sebuah perusahaan memiliki beberapa stakeholder sebagai berikut. Pada kasus ini, sebuah perusahaan akan melakukan digitalisasi sistem keuangan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, stakeholder di atas akan dikelompokkan menjadi 4 bagian. Pada bagian yang pertama, high power high interest, terdapat 3 stakeholder yaitu CFO, manajer IT, dan developer yang memiliki peran yang sangat penting dalam digitalisasi sistem keuangan. Kemudian terdapat high power low interest yaitu board of director yang dapat melakukan perubahan terhadap proses digitalisasi sistem keuangan perusahaan tetapi tidak memiliki interest yang cukup tinggi. Kemudian terdapat low power high interest yaitu staff finance yang memiliki high interest terhadap digitalisasi sistem keuangan tetapi tidak memiliki power yang cukup tinggi untuk melakukan perubahan. Yang terakhir terdapat low power, low interest, yaitu software supplier dan customer yang tidak memiliki interest maupun power yang cukup tinggi untuk mempengaruhi keberjalanan digitalisasi sistem keuangan perusahaan. Berdasarkan matriks di samping, pendekatan yang akan dilakukan terhadap stakeholder akan terlihat seperti ini. Pendekatan pertama, manage actively, akan dilakukan kepada CFO, manager IT, dan developer. Kemudian, keep satisfied akan dilakukan pada board of director. Kemudian keep informed akan diimplementasikan terhadap staff finance. Dan yang terakhir, monitor akan dilakukan pada software supplier dan customer. Sekian penjelasan kakas Power Interest Grid dari saya. Terima kasih.